Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di sini di channel ngobrol seputar horor. Masih bersama Mas Ayung yang akan menceritakan sesuatu hal-hal yang horor-horor begitu. Ya Mas Ayung ya. Betul. Ya silakan Mas Ayung. Oke, udah pembukaannya ya. Sudah itu aja. Ini mungkin setelah hari ini kita break libur Lebaran, Bang. Ya lumayan berapa hari ya Mas Ayung? Ya, nanti belum ditentukan. Semoga masih ada cadangan cerita dan teman-teman masih bisa menikmati cerita-cerita dari Ngobor, nggak ada putusnya sih. Seperti itu, Bang. Karena memang mungkin hari ini akan tayang beberapa hari kemudian, mungkin pas tepat Lebaran atau apa. Mungkin setelahnya. Iya, lagi-lagi kita mengucapkan selamat berlebaran, minal aidin wal faizin. Kita mohon maaf atas semua kesalahan ya, salah ucap atau semuanya yang ada di sini kurang berkenan buat teman-teman. Tapi kita juga berterima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung kami, yang masih tetap like, komen, apalagi yang udah ngasih super thanks, bentuk dukungan apapun kita sangat apresiasi akan itu. Oke. Sebelum ke cerita, aku mau nyapakan kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami berdua. Saat ini kembali ada Bung Ogan, ada Mas Ogan nemenin saya bercerita di Ngobor. Semoga masih bisa dinikmati ya Bang ya. Iya, sangat menikmati sekali kalau sama Sayung sih. Insya Allah seperti itu. Harapannya seperti itu Bang. Baiklah, ini ada sebuah cerita. Ada cerita di masa lalu. Masa lalu yang ngalamin adalah Mbak Harti. Itu sekitar tahun-tahun berapa itu Mas? Kalau beliau menyebut sih di tahun 90-an. Tahun 90-an. Karena sekarang dia usianya udah berapa ya, mau kepala 5 lah, kepala 5 mungkin, kepala 5 atau lebih. Berarti kalau 90-an dia itu dulu-dulu masih muda. Wong waktu itu katanya begini, saya itu, ini kalau nggak salah ya, lagi-lagi kalau aku tebakan umurnya sekitar segitu, yang penting aku tak saring ceritanya. Tapi kalau dari packagingnya kelihatannya bukan orang yang susah, artinya dari penampilannya itu ya bersih penampilannya, oke gitu ya, kayak ibu-ibu kekinian. Oh, berarti dulunya itu mungkin ya lumayan secara ekonomi mungkin. Iya, sekarangnya mungkin ya juga dulu seperti itu. Tapi dia mengisahkan pada zaman dulu Mas, ketika teman-teman saya di kampung kebanyakan itu sekolah ya paling cuman SD yang perempuan ya terutama. Kebanyakan kan yang lebih didorong buat pendidikan itu laki-laki. Ya. Nah, kalau perempuan nanti ujung-ujungnya kawin atau apalah, stigmanya seperti itu. Kawin terus kayak istilahnya apa ya sini? Ngeladeni ya? Iya, ngeladeni suami, utak-utak di rumah. Tapi berbeda dari orang tua saya. Kalau orang tua saya itu dia nggak pengen beda-bedain yang namanya cowok atau cewek. Anak-anaknya semua disekolahin sampai batas saya masih mampu walaupun dari hasil sawah. Tapi kamu mau sekolah setinggi apapun, yang penting ada niat, bapak sama ibu tak dorong, tak bantu sebisanya kayak gitu. Alhasil aku pun nyampe kuliah waktu itu. Sampai kuliah. Terus setelah kuliah, ini singkat-singkat cerita aja, aku walaupun didorong dengan umur ya, kalau misalnya ini kan harus nikah, umumnya orang kampung usia-usia di atas 20 mungkin harus menikah, harus siap-siap itu. Teman-temannya udah bopong anak 1-2, saya masih belum sama sekali, bahkan berkepikiran untuk pacaran aja enggak. Mungkin ya beda sama anak sekarang sih, tapi dulu aku yang penting bakti, aku niatnya mau kerja kayak gitu. Itu karena apa itu enggak pasarannya tuh? Enggak laku, maksudnya enggak ya Bang, enggak kalau lihat sekarangnya ini kan pasti dulunya keren lah Mas Ayung lah, pasti keren, cantik, banyak yang minat, tapi saya masih megang welingan atau wejangan orang tua yang kayak gitu. Nanti kalau udah jodoh bakal ditemukan, cinta akan menemukanmu, bahasanya seperti itu. Akhirnya tetap tak pegang itu semua, dan orang-orang dulu ya banyak yang berhasrat, tapi alhamdulillah nggak sampai yang neko-neko, dan saya masih bisa di rule yang orang tua bilang begitu kan, sampai lulus kuliah. Ternyata setelah kuliah juga keder juga, mau kerja apa gitu loh. Enggak, gini Mas Ayung. Biasanya nih kalau orang-orang ya di desa ya biasanya. Biasanya tuh kalau anak-anak yang habis kuliah terus
pulang kampung itu kan biasanya banyak yang minta jadi mantunya biasanya. Ya itu juga seperti itu. Pada akhirnya seperti itu. Tapi kan karena tadi ya, aku pendidikannya, dia nggak nyebut pendidikannya di bidang apa, tapi ada harapan nanti aku pengen kerja di sini. Ternyata nggak semudah itu di instansi tertentu kan. Dia harapannya, oh, aku mau kerja begini-begini gitu kan. Ternyata nggak sesuai. Akhirnya nggak mungkin aku tuh pulang kampung. Nggak mungkin pulang kampung karena di kampung itu dari kotaku, bukan mengecilkan ya. Di kotaku itu kayaknya sesuai pendidikanku aku mau masuk itu kayaknya susah di situ. Terus nggak ada yang seperti pilihan yang pengen tak inginkan. Akhirnya bapak itu punya adik tapi ketemunya adik sepupu sih. Dia itu ada taruhlah di kota mana sih ya, kota-kota dekat-dekat sini aja ya bang. Semua jangan disebutin mas, nama kota nama apa wis pokoknya, soalnya banyak, aku nggak pengen lah itu semua, yang penting ceritanya aja. Oke, sebut saja kota Semarang atau jangan Semarang wis terlalu ramai ya, masih seputar sini aja bang. Di kota Tegal wis ora apa-apa wis ya kan. Saya akhirnya ke kota Tegal sana karena memang saya nyebutnya Pak Ali itu memang tinggal di sana. Saya pikir begitu. Wong saya kan ketemunya di Jakarta. Ya wis Nduk, kamu kalau memang mau ada kerjaan di sana, nanti ini kan warung bakalan aplusan. Bakal aplus itu ada pergantian yang dagang begitu ya. Biasanya per setengah tahun atau 4 bulan sekali. Kemudian nanti kita akan pulang, kamu sana tempatin rumah yang di kampung. Wong nanti juga bakalan deket, ada motor lama, kalau mau make tempat pekerjaan kamu yang katanya mau daftar di sana ada kenalan, ya monggo dipakai aja. Ya itu saya ada angin segar. Nah, hari-hari menjelang pulang kampung, saya udah nginep di tempatnya Lilik. Warung itu ya, Lilik saya di warung tersebut. Ya mungkin sebutannya warteg atau apa. Kemudian saya pulang kampung dengan harapan besar nanti semua berjalan lancar. Alhamdulillah juga seperti itu. Tapi yang saya pikir pulang kampung nanti ke rumahnya, jadi artinya kan Lilik saya juga punya anak-anak, ada anak yang sekolah masih kecil-kecil juga, terus ada yang barep katanya kerja di situ juga, cuman perempuan. Jadi kan aku ada temennya gitu, aku pikir begitu. Ternyata kok pulang kampung, bukan mengecilkan ya, jadi daerahnya itu masih kali-kali gede gitu, banyak kali gede. Tahun segitu bang, jalan-jalan belum diaspal, banyak, ada rumah-rumah yang belum berlistrik, terus kebun-kebun itu, rumah itu paling ya 1-2, nanti kebun lebar, nanti rumah lagi, kebun lagi. Aku sih betah, senang dengan suasana kampung seperti itu, mirip-mirip sama kampung teman aku, lebih rame. Dan jenengan orang mana aslinya mbak? Saya aslinya orang Semarang. Kayak gitu. Oh iya, baiklah. Berarti beda ya sama deskripsi sana, itu ramenya beda banget mas, terus terang beda banget. Aku rada di kotanya gitu kan. Pas sudah saya pakai becak, berarti 2 becak, yang depan itu Lilik saya kan itu yang laki-laki, sama istrinya itu di becak depan. Seneng banget karena beda becak ini sama becak wetan, karena sini katanya lebih sporty. Oh iya, modelnya agak nungging gitu lebih ya. Nungging, terus memang datarannya sih memang lurus ya, landai begitu, enak banget, saya seneng naik becak kayak gitu. Dan saya di belakang sendirian sama bawaannya saya sendiri, sama bawaannya Lilik itu yang macem-macem lah, kardus segala macem. Itu ngelewatin kali-kali, banyak kebun, cuman memang ada dibikin merinding. Ini kan cerita horor ya, cerita-ceritaan banyak horornya mas. Ada sebuah kali gede, saya nggak tahu waktu itu namanya kali apa. Kok jalanan ini kok ya lumrah wis, jalanannya pinggir kali ya banyak. Tapi ini kalau saya naik beca, pengennya mandeng ke arah kali itu waktu itu masih banyak pohon-pohon yang gede-gede banget itu. Masih alami. Iya, setelah lewatin jembatan sekali itu persis jalanan itu udah berbatu, bener-bener bukan aspal ya, cuman batu-batu tertata begitulah, pating jeruak, pating jegul gitu. Saya pakai tadi beca. Padahal di sebelah kanan itu ada kebun, ada rumah. Ini mata pengennya nujunya ke arah kali terus. Dan lagi-lagi aku salah dengar atau enggak itu mas, ada suara jembler kayak gitu. Dan
suara itu keras kayak sesuatu benda berat yang memang jatuh ke kali, jembler, dan itu persis di sebelah becak saya. Jadi kalau antaranya perpilan atau pinggiran kali itu mungkin ya 5 meteran lah turun begini ya. Kalau nggak kalangan pohon di tempat yang terbuka, walaupun itu datangnya kan malam sekitar jam 2-an. Kalau itu ada lampu jalan, becak juga punya lampu yang di bawah itu lampu badainya. Ini aku lihat persis air itu diem, sama sekali diem, tenang, gak ada gerakan apapun. Tukang becak yang tadinya rewel, mungkin saya perempuan ya, digodain, rada ganjen tukang becaknya. Pas masuk areal tadi, jalan yang pinggir kali itu, diem, gak ngomong, gak apa sama sekali. Yang aku denger nafasnya doang yang ngos-ngosan ngejut sepeda karena jalannya gak rata. Kalau misalnya saya sama jarak becak yang di depan, itu paling ya nempel, nggak jauh gitu. Dan mereka pasti dengar apa yang saya dengar. Lagi-lagi tukang becak yang depan juga nggak ada suara. Lilik saya dua-duanya ngobrol biasa, di situ diem. Kayak seolah-olah mereka juga dengar dan nggak pengen aku terganggu atau gimana-gimana lah. Apa mereka juga takut atau gimana. Itu bukan cuma satu. Jadi trek dari pertama jembatan menuju belokan terakhir yang nanti arah ke rumah milik saya, ada mungkin 50 meteran, ada beberapa kali jemblengan itu loh, suara blur kayak gitu, kayak benda berat yang jatuh. Iki apa ya? Aku ngomong kayak gitu, tukang becak gak nyautin. Pas udah masuk gang, aduh gawat ya Nok katanya, gawat ya Nok katanya. Gawat apa Pak? Ya enggak apa-apa, ora apa-apa katanya. Saya pulangnya untung ada temennya, enggak cuman sendirian. Emang kenapa Pak? Itu ya saya sembari ngambil ini kan, koper, tas. Itu tuh becaknya ngomong kayak disuruh mampir sama lilik saya, mampir dulu sini gitu kan, medang-medang dulu katanya. Tapi tukang becak yang depan ngomong mau langsung boy, langsung katanya mau langsung ke terminal lagi. Wis kan, tukang becak itu satunya yang tukang becak yang saya itu yang saya tumpangin ngomong untungnya ada temennya. Maning-maning kok muncul maning katanya kayak gitu. Jadi dia ngomongnya sosok itu muncul yang bleng kayak gitu. Pak, maaf Pak, maksudnya apa? Enggak Mbak, biasa memedi kali. Ya emang tinggalnya di situ. Lihat itu wujudnya seperti apa ya? Ya enggak diomongin lihat seperti apa. Bahkan si Bu Arti juga enggak ngelihat sama sekali. Pak, aneh yo Pak, ngomongnya kan ada kesembarang-sembarang. Aneh yo Pak, iku kok aneh sing jembler kuwi tapi enggak ada. Lah emang kayak gitu Mbok, di situ orang kayak gue katanya seperti. Kalau enggak kayak gitu enggak medeni. Kalau ada jemblengannya memang ada yang jatuh pantas, itu enggak ada sama sekali. Cuma suara doang. Untung saya berdua katanya, makanya tukang becak kan jarang berani kesini daerah sini. Oh kayak gitu ya. Wis kan, akhirnya saya turun. Lik saya nggak bahas masalah peristiwa tadi. Sempat saya nanya sama lik saya, Om, tadi suara-suara di kali ya sadu ya? Ya biasa, kalau orang sini udah paham semua. Saya nggak bahas lagi. Dan itu rumahnya cukup gede dan saya cukup takjub ya. Di Jakarta itu warungnya kecil. Bahkan di dekat got begitulah, di atas got. Kamar cuma satu buat bareng-bareng. Bahkan pembantu aja tidurnya kayak di kolong ini, etalasenya begitu. Kok rumahnya bagus banget, ngiri saya ngeliatnya Mas. Dan saya seneng banget, anak-anaknya banyak, terus ada anak perempuan juga baik banget. Saya pikir nanti saya bakal tinggal bareng di sini. Tahu-tahunya enggak Mas. Loh kok bisa begitu? Saya tidur, waktu itu kan udah mau pagi, tidur ya juga susah, tapi tetap aja wong lelah saya bisa tidur. Jam 9-an saya diketok-ketok kamarnya, ada kamar kosong di situ. Ketok-ketok kamar, Hati, ayo bangun, katanya kamu mau nengokin rumah yang kamu mau tinggal. Loh, mau nengokin rumah yang kamu tinggal, berarti kan aku nggak tinggal di sini. Loh Bu, aku nggak nyoal itu semua sih, cuma nurut, cuman ya dalam hati aja. Loh, kok kenapa saya nggak tinggal di sini, nengokin rumah satunya katanya, rumah satunya yang dekat sama jalan kalau itu gang masuk. Itu ternyata lebih masuk lagi ke dalam desa sana. Kita diboncengin pakai motor. Jadi saya diboncengin sama sepupu, mereka laki bini berdua begitu ya. Pas udah nyampe rumah sana yang nantinya bakal tak tempatin, saya itu belum apa udah merinding banget. Gimana enggak Mas? Sampingnya itu kebun-kebun semua, ada kali kecil di depannya. Dan mungkin
entah petugas irigasinya atau apa ya, kali itu sama sekali kayak nggak kerawat, banyak pohon lompong-lompongan talus, daunnya lebar-lebar banget ya, sama rumput-rumputan itu kayak mau nutupin kali, tapi airnya kayaknya banyak begitu loh. Nah, bukan itu aja, samping-samping rumah itu bener-bener kebun, dan sebatas mata memandang ke sana ya kebun semua, nanti pol sawah, nanti sebelah kirinya juga kebun. Itu rumah cuman sendiri itu di situ? Sendiri, tapi katanya sih kalau lihat dari selak-selak pohonan-pohonan yang samping-samping rumah itu, ada rumah lagi, ada suara anak-anak main itu di belakang rumah, tapi kayaknya jauh kalingan kebun. Akhirnya bukalah, kami turun, terus tuan rumah ya si Lilik saya buka pintu ini, suwe, lama nggak ditempatin kayak gitu. Kalau kamu nanti tempatin di sini aja. Tega banget, saya pikir ya, kok saya ditempatin di sini sendirian. Loh Bu, nggak apa-apa, wong deket ini nanti sering saya bakalan kesini. Lilik saya yang perempuan sering saya nengokin kesini. Wong deket saya juga masih lama di sini. Kayaknya nggak berangkat lagi ke Jakarta. Suami saya yang nanti bakalan riwariwi ke sana. Akhirnya dibukalah pintu itu. Jadi rumah udah kekinian di zaman tahun itu ya, udah bukan keramik sih, tegel pakainya ubin-ubin itu, tapi jelas nggak disapuin lama, banyak di depannya ada pohon mangga, ada ini serakan daun-daun mangga kering. Kemudian saya ngikutin mereka paling belakang, cuman yang merinding banget. Kalau ponakan saya, sepupu saya malah masih di motor nggak mau masuk. Dia pakai, nggak tahu, saya juga nggak nanyain begitu katanya. Pas masuk ke dalam ternyata ruangannya bagus tapi berdebu, berarti kan lama nggak ini, lampunya diceplak-ceplak nyala, udah nyampu nyala, cuman pas ternyata yang bagus itu cuman bagian dari ruang depan ya, ruang tamu sampai ada ruang terakhir gitulah, ruang-ruang rumah tersebut nanti ada yang bolongan sompang namanya, yang bolong khusus buat jemur atau apalah, itu areanya dapur, kamar mandi. Ternyata sebelah situnya masih kayak rumah dulu, terus ada katrol, ada kerekan gitu, timba itu kolamnya gede-gede. Itu paman saya ya, Lilik saya itu berusaha buat ngidupin ini jet pump atau apa, itu nggak bunyi-bunyi, nggak bisa nyala-nyala. Gimana Lik? Nanti aku manggil tukang, kamu sini aja. Nah keluarlah dia pakai motor, terus nggak lama, mungkin ya dekat orang yang dipanggil itu bawa orang ke situ. Nah lah udah habis kayak gitu, dia mulai meriksa ini kan ya. Yang mau didandanin apanya yang rusak dicopot lama. Terus sepupu saya beli wedangan karena di situ kompor belum siap, segala macam belum siap. Nanti bakalan mipil katanya, pelan-pelan diisi semua. Saya itu mandengin ke arah belakang, ada sesuatu yang ketarik di sisi sebelah kiri, di belakangnya sumur yang ada katrolnya. Kolam di sini kok gede-gede banget kayak gitu. Jadi ukurannya mungkin 4 kali 4 ke sana, cuman di tengahnya itu ada pembatas, Aku nggak nanyain WC-nya mana, paling ya di situ begitu kan. Kolam jadi satu, terus ada batasnya. Ada batasnya tengahnya, di situ lebih gelap dan atasnya itu bukan kayak rumah bagian depan, kayak emang rumah kuna. Dulunya ini rumah lama tapi dibangun kembali, tapi cuman bagian depannya. Di belakang ada pintu, nanti mungkin berbatasan sama kebun, terus bukan pakai grindel tapi slot yang diselek kayak gitu. Oh iya, kancing kayu gitu. Itu Lilik saya ke depan nyapu-nyapu, lalu saya yang laki-laki itu paman saya itu kayak ada urusan apalah keluar. Saya juga untungnya itu orang masih muda, mungkin belum menikah atau udah menikah baru punya anak 1-2 lah, umuran muda, paling pantaran saya. Tapi saya lihat dia orang baik, lihat saja itu kayak nggak nakal nggak apa. Mbak, ngapunten ya Mbak, dia misi-misi kalau jalan kayak gitu loh. Terus kalau lagi dia mau megang apa, pasti kayak seakan-akan baca-baca. Terus tanah itu dipegang begini, dipegang kayak dia itu poyan apa misi-misi atau gimana misi ya Mbak, mesti ada ngomong kayak gitu. Aku kan sering ke depan lagi nengokin ke situ, udah jalan apa belum, ya kayak orang so tahu gitu kan. Apanya Mas, dia itu kikuk banget kayak malu sama perempuan. Aku pengen nanyain kenapa sampean seolah-olah ritual atau apa, saya nggak enak. Akhirnya dia
ini jalan nih, si jet pump itu jalan kayak gitu. Nah peralonnya kayak ada yang bebel, dia tuh ke arah pojokan tadi yang saya lihat, ke belakang sumur. Nah di sumur itu ada peralon yang ke bawah, berarti nyedotnya dari sumur, dioyak-oyak beginilah, digedor-gedor begini supaya jalan. Terus mulailah air mengalir, kotor banget pertamanya, mungkin makin bersih, tapi ada shock yang bakalan nyambung ke kolam, itu belum kesambung. Saya nggak begitu merhatiin pas di titik itu. Saya mulai ada bawa gelas dari rumah yang utamakan, terus buat wedangan itu saya bantuin sepupu saya. Tahu-taunya lagi kayak gitu, dia itu ke arah kolam itu teriak, "Astagfirullahaladzim, ada apa mas?" Saya bilang gitu. Mbak, situ aja. Ada apa mas? Udah jangan kemari. Kayak dia tuh paham saya mau nempetin di situ ada sesuatu yang saya bikin takut. Itu tahu-tahu milik saya yang laki-laki itu ya udah sampai ke rumah itu lagi, udah habis. Ternyata dia beli gorengan, beli makanan itu. "Kenapa man? Mana kira pak? Mana? Sini katanya gitu. Ya Allah, so gede-gede kayak gini katanya, gede banget katanya. Itu di dalam kolam itu ada ular ternyata. Di dalam kolam itu ada ular. Kalau gede banget, kalau saya kan di Jakarta atau di tempat mana sering ke Ragunan atau kemana gitu, ular gede ya segede itu. Ternyata nggak gede banget, kecil lah. Saya bilang paling cuma lengan saya itu gede sih mungkin. Cuman ada yang aneh, emang warnanya hitam semua. Saya bilang kobra ya bukan, saya bilang ular apa saya nggak mengenali, yang jelas itu kilang-kilang banget. Dan kalau memang dia ngelingkar terus berdiri begini, cuman nggak ada kayak kobra kan ada gini ya, dia hitam mulus. Milik saya itu akhirnya kayak muter-muter nyari sesuatu buat nyutik itu yang dari dalam kolam loh. Nanti kan sedianya kolamnya mau dibersih sama si Triman tadi. Itu nggak nemu-nemu. Si Triman itu akhirnya kayak keluar itu bawa carangan bambu, diangkat begitu bisa keluar. Ular itu bisa kayak nggak ada reaksi yang dia itu terganggu atau apa, cuman diem dikeluarin itu set nurut, terus cuman jalan sedikit begitu. Dan saya nggak ngelihat itu jalan. Ular itu biasanya kan begini jalannya, kayak lurus doang begitu. Aneh banget. Jam berapaan mbak? Mau beduk jam 11. Itu si Triman ngomong, "Primen ke man?" Man kan orang panggilan sana begitu. Kalau enggak di sininya tuh gimana lek manggil begitu. Pateni katanya suruh dimatiin. Triman itu dapat sekop yang pasir dari pojokan itu mau dihajar begini. Saya bilang jangan, dilalanya. Padahal saya sumpah waktu itu nggak ada keinginan saya untuk nyegah, atau saya juga nggak ada keinginan mau ikut, tapi keluar dengan sendirinya begitu aja. Jangan, saya bilang kayak gitu. Itu berhenti. Loh mbak, usir aja suruh keluar, jangan dimatiin. Loh nok, ini yang bahaya. Ya, jangan Nick, keluarin aja. Itu mereka kayak digebah beginilah, digusah-gusah lah, disuruh keluar. Ular itu keluar lagi-lagi. Apa saya yang lihatnya salah, apa mereka juga ngelihat yang sama kayak yang saya lihat? Ular itu jalan keluar, pintu udah dibuka, tapi lurus bang, nggak ada ikal-ikal begini, nggak ada jalan. Ular kan jalannya agak ngekol begitu, dia itu lurus. Saya bengong, kok ular begitu. Ularnya kayak ular sih kayak apa? Kayak nilik saya tuh ngeliatnya biasa. Loh kamu kenapa sih Nok? Enggak, ular kok bisa jalannya lurus gimana? Orang ngekol begitu lurus. Dipandangkan mereka itu ngekol kayak gitu loh. Akhirnya itu kejadian selesai, nyampe sore diberesin semua. Saya ya pengen belet pipis ya pulang lagi ke rumah sana kan ya. Cuman kayak disuruh ngeliat doang lah. Nah setelah 2 harian baru saya di situ katanya udah siap ya, udah ada kompor, udah ada siap semua lah dihuni. Untuk 1-2 hari saya ditemani mereka itu sepupu saya sama lilik saya yang perempuan. Nggak ada kejadian apapun, biasa aja. Cuman memang kadang-kadang saya merinding, terutama di bagian belakang atau daerah tadi ya kamar mandi. Terus kadang-kadang memang saya dengar suara itu desis-desisan ular gitu. Tapi ya saya pikir wong dekat kebun, yang penting jangan masuk. Saya nggak senang mati-matiin binatang begitu ya. Wis kan semua berjalan, saya akhirnya tinggal di situ. Dan ketika semingguan kita ditungguin, saya ditinggal sendirian. Saya berani, saya dikasih motor buat akomodasi lawir-lawiri begitu. Lama-lama pas mungkin persis semingguan itu saya mimpi aneh.
saya ditemuin seseorang itu, saya pikir orang tua tadinya, jadi backgroundnya itu gelap semua ya, backgroundnya gelap semua, saya nggak tahu di alam mana, entah wong kelihatannya hitam semua, saya posisinya berdiri tapi aku juga nggak ngelihat badanku sendiri, yang penting aku ngelihat di depan ada laki-laki, saya pikir laki-laki tua karena dari pakaiannya itu kayak celana segini loh, kayak pakai baju bodoh yang hitam-hitam itu. Dia backgroundnya hitam, pakaiannya hitam, tapi aku bisa ngelihat dia jelas untuk sekilas gitu. Dia itu melangkah ke arah saya, kayak ada asap-asapnya di belakang itu kayak orang lagi bikin tabunan gitu loh. Pas udah mendekat begini, ternyata enggak tua, itu laki muda dan ganteng, luar biasa ganteng. Saya pikir tuh bisa ganteng banget, dan saya itu kayak hatinya nyes kayak gitu ngeliat orang kayak gitu. Padahal ya lagi saya kuliah banyak orang ganteng, itu pun enggak saya bilang lebih ganteng dari teman-teman saya. Tapi gimana ya, ada daya tarik yang dalam, deep gitu loh. Saya mbok nyes gitu, jenengan siapa, saya bilang kayak gitu. Ternyata dia cuman kayak gini, kayak ngucap salam tapi mungkin bukan di bahasa kita, pokoknya dia ada ngeremeng, ngomongnya nggak jelas, dia beginilah kayak sungkem di depan saya, posisinya berdiri, sejurus kami itu sama-sama diem, tapi dalam hati itu saya bertanya, kenapa kamu begitu? Mau ngimpi kan sah-sah aja, takut ya takut, tapi kan penasarannya lebih gede. Jenengan udah nulungin saya, katanya. Jenengan udah nulungin saya. Nulungin apa? Saya nggak diapa-apain. Oh, pas kejadian itu ya? Ya mungkin hubungannya. Saya tetap nggak. Saya nggak nulungin siapa-siapa. Enggak, jenengan udah nulungin saya. Sampai kapanpun saya akan balas budi. Iya. Saya akan balas budi. Saya juga akan nulungin jenengan lagi. Budi dibalas budi kayak gitu. Saya bangun kaget ya, ini mimpi kok begini, belum pernahnya, tak hubung-hubungin nulungin apa. Saya cerita sama lilik saya yang perempuan, lah wong ngimpi kembangnya turu, kembangnya tidur. Cerita sama si lilik saya yang laki-laki sama juga. Nah pas cerita sama sepupu saya, jangan-jangan itu mbak, ular yang kemarin ditulungin kan jenengan ngomong jangan. Saya baru, iya ya, waktu itu aja saya kok jangan ngomong kayak gitu. Wis kan, singkat cerita aja mas ya, saya itu mulai kerja di tempat kerja saya itu ada orang yang rese banget, gantengnya enggak, tengilnya luar biasa. Itu saya masuk kerja nilainya gampang di situ. Saya nggak mau cerita kerjanya di bidang apa ya, tapi yang bener itu sejalan lah sama pendidikan saya. Terus gue habis itu mas, saya itu ternyata ditaksir orang tersebut. Dan kata teman kerjaan yang lain, ada juga di sana security bilang, hati-hati dengan orang tersebut, dia itu udah punya istri katanya, tapi sering main magic, sering main magic gituan. Saya nggak terlalu menggubris, saya juga tahu sembahyang, tahu ngaji, saya berpedoman yang penting saya dekat sama Allah gitu aja. Nah, beberapa hari kemudian lah, mungkin ada mau seminggu, rumah saya itu sering bau-bau kemenyan, sering bau-bau melati, wangi-wangi kayak gitu, dan saya kepikiran, dileleh kepikiran kayak orang dikemat gimana sih sama orang itu. Yo ganteng yo enggak, kenapa saya sering kepikiran itu loh. Terus datanya juga punya istri, manalah bentuknya angel mas lah kayak gitu. Tapi saya kepikiran terus. Saya ngomong cinta enggak, tapi pengen ketemu. Kalau udah pagi udah ketemu dia senyum, saya senang. Tapi per 3 hari kemudian saya mimpi lagi ketemu sama sosok yang pemuda yang pakai baju itu loh, baju hitam itu. Yang mimpi itu. Iya, dia bilang gini, hati-hati. Dia tahu nama saya, hati-hati. Saya bakal melindungin kamu, katanya begitu. Nah, satu hari tahu-tahu si tadi yang di pekerjaan saya, entah dari tahu alamat saya dari mana atau gimana, itu ke rumah. Itu ke rumah. Ya, saya deg-deg banget, tapi ada perasaan senang campur-campur, nggak tahu. Pas orang itu masuk, saya kirain ya kayak lilik saya pertamanya dedek, bentuk tubuhnya kayak itu. Saya main buka pintu aja, nggak dikunci, memang dia masuk ke dalam. Saya baru kaget, tapi ya entah bisa kok ada senengnya. Tapi yang ada kaget berikutnya, kok baunya bau menyan, bau apa? Ini mau habis bang, bentar kita matiin dulu sebentar. Jadi saya itu, orang itu datang dengan bentuk yang begitu saya nggak suka, tapi tiba-tiba kayak saya tertarik, saya tuh suka dan senang dia itu datang. Bahkan
apa ya, cangkem kie mulut ini kayak seolah-olah nggak ada tatakannya blas. Mas, Kak Sanjenengan tuh kesini, sini ayo masuk mas. Iya. Disuruh duduk, disuruh apa, saya tuh mempersilahkan diri, tapi saya di luar kendali saya bener-bener. Bahkan saya salim kayak seorang istri yang cium tangan sama suaminya kayak gitu. Tapi di situ juga ada saya, pikiran normal saya, kok kenapa baunya itu kayak menyan, bau apa kayak gitu loh. Terus udah gitu, saya tangannya langsung digandeng, dipegang sama dia. Ya sebut saja namanya Parno. Itu masuk ke dalam, mau dibawa ke arah mana nggak tahu. Mungkin ke arah saya, tapi bisa-bisanya otak saya pengennya dibawa ke kamar. Pengennya dibawa ke kamar. Nah, dia itu jalan terus ke sana, kan ada ruang tengah lagi. Pas mau arah ke kamar itu, jadi dia berhenti langsung kayak gitu. Saya didorong begini, dia itu kayak melihat sesuatu. Saya itu di titik itu saya nggak melihat di depannya itu ada apa atau gimana. Saya pokoknya pengennya saya dibawa ke kamar. Tapi setelah saya didorong, saya jadi ingat, loh mas kok sampai di sini kayak gitu. Oh, kayak di luar sadar itu. Diam kamu, dia ngomong kayak gitu. Saya diam kamu. Itu apa yang nyata atau enggak di depan si Mas Parno tadi, Pak Parno itu ada ular yang kemarin saya lihat itu, ular itu lagi berdiri begini, lagi berdiri itu lebih, saya itu wong ular ya ekspresinya begitu, tapi mungkin dari rasanya saya, ular itu benar-benar dalam keadaan marah, dia berdiri tinggi banget begitu ya, diri banget dia itu melet-melet begitu, kayak ngancam si Parno supaya jangan masuk begitu, ngalang-ngalangin. Kamu jangan ikut-ikut, kayak dialog, kamu jangan ikut campur. Itu Parno kayak langsung ngeluarin sesuatu lah dari sakunya dia. Itu ada suara budak kayak gitu, ada suara budak. Dia itu jatuh kesungkur ke belakang. Kamu kayak gitu ya, kamu kayak gitu. Itu nuding ke arah saya kayak seakan-akan ngancam. Seakan-akan, loh kamu gitu apa? Jenengan tahu-tahu kemarin suruh siapa kemarin? Keluar sana. Itu di lelahnya ada orang sawah. Orang yang pulang dari sawah itu lewat depan rumah pakai sepeda. Itu ada apa mbak? Ini mas, ada orang asing masuk ke sini. Itu saya dibantuin diusir sama itu. Mas jangan macam-macam, di sini kampung nggak boleh buat macam-macam. Itu akhirnya sambil nuding bawa motor itu nuding ke arah saya. Awas nanti kayak gitu. Nah saya langsung masuk itu nyari ular itu. Setelah orang sawah itu ya, orang yang dari sawah itu pulang. Nyari sosok ular itu nggak ada. Tahu-tahu malamnya itu saya nggak ceritain kejadian itu karena ada malunya juga sama nenek saya. Jadi malam itu saya sering mencium bau kemenyan, kadang-kadang bau melati masih ada kayak gitu. Itu sampai saya takut untuk tidur. Tapi pas malamnya saya tidur itu saya ketemu sama sosok mungkin jelmaan ular itu atau apa, pria yang ganteng itu. Saya bilang hati-hati. Untung jenengan, itu bahasanya itu lah bahasa Jawa, jenengan masih selamat kayak gitu. Akhirnya saya dari saat itu merasa kayak didampingin kemana aja. Itu sampai saya mau setahun di rumah itu, di keluarga itu ya, di keluarga lilik saya itu, kemanapun saya kayak merasa dilindungi. Di mana aja, bahkan saya mau jalan kemana terus misalnya ada mau kecelakaan, itu ada suara, walaupun gak wujud, itu suara dari tadi sosok yang tadi yang belain saya, jangan keluar nanti ada begini ada kecelakaan. Dia selalu ngomong kayak gitu, jangan begini nanti ada kejadian apa, misalnya ada kecelakaan atau yang lain-lain lah, seperti melindungi terus kayak gitu. Nah udah suatu ketika acara-acara kampung kan macam-macam ya, ada pengajian begitu kan, terus ada Habib. Waktu itu ada Habib, saya nggak tahu Habib siapa, masih muda juga. Terus ya saya perempuan kan salaman gak nyentuh begitu ya, tapi tetap begini. Terus saya ngelihat ya takjub, wong ganteng banget ya, Om Habibnya ganteng banget. Terus tapi nggak tahu itu perasaan saya doang atau apa saya kepedean. Habib itu sering lirik-lirik ke arah saya, sering lirik ke arah saya gitu. Aduh saya kesem-sem sendiri. Tahu-tahunya bukan masalah itu. Habib itu ngomong ke lilik saya, itu siapa, bahasanya begitu kan, itu ponakan saya. Itu akhirnya lilik saya nyamperin, kamu dipanggil sama Habib, nanti ketemuan di rumah aja. Akhirnya ketemu di rumah, terus ngomong kayak bahasa si lokal lah, bahasanya nggak langsung ngomong. Katanya begini, nggak semua yang nampak benar itu benar.
kamu harus berhati-hati. Sandaran yang utama itu sama Pangeran Gusti Allah Ta'ala. Siapapun yang ada di dekat kamu, yang nulungin kamu, kalau selain Allah kita bergantung ke yang lain, itu sama aja kita menduakan, kita udah salah. Saya kayak nyampe gitu, celek, kok jangan-jangan ini, aku langsung buka. Iya, ini saya itu ceritain kejadian dari awal di rumah itu kayak Pak Lili, saya baru tahu. Tapi yang nguatinnya ini siapa sepupu saya kan ada di situ juga. Iya, Yayu sering cerita begitu. Kenapa kamu gak ngomong? Iya, ini begini-begini ceritain. Selalu ngawal saya, selalu ini. Tapi kan jenengan yang fatal kan jenengan sampai sekarang bukan apa-apa sih, jodoh sih memang di tangan Tuhan ya. Tapi apa, jenengan umurnya berapa? Udah sekian. Ada nggak cowok-cowok yang deketin? Ada beberapa kali. Gagal terus kan? Iya. Yang ngalang-ngalangin siapa katanya? Ya itu juga. Itu lagi ngomong kayak gitu. Perasaan ada suara kayak suara ular kayak gitu. Kamu diam. Atau Habib itu jangan ikut-ikut, katanya seperti itu. Kamu diam, tapi diamnya ke siapa nggak tahu. Cuman suara itu diam, kayak gitu loh. Waktu itu sore hari lah. Mbak, jenengan nanti ini ya Mbak, apa yang nanti saya berikan sama pamannya nanti dilakuin kayak gitu. Terus minta maaf, berdoa sama Allah Ta'ala supaya dilepaskan dari hal-hal yang gak baik. Itu gimana sih ceritanya? Ya kayak gitu, orang bangsa seperti itu kadang-kadang alih-alih mereka itu mau melindungi, dia itu bakalan menyesatkan pelan-pelan. Ya imbasnya yang paling nyata yang jenengan jodohnya jadi jauh. Dia kayak pengen memiliki semuanya kayak gitu. Ya Allah, saya jadi ketakutan banget kayak gitu Mas. Tapi ya selama ditolongin kayak gitu akhirnya aman. Saya nggak ada gangguan dari makhluk tadi nggak pernah nemuin lagi. Sempat ada ketemu mimpi sekali, dia nunjuk-nunjuk terus pergi kayak gitu loh. Cuman kayak gitu teman pergi. Dan saya akhirnya nggak ditempatin di rumah itu bareng sama keluarga itu. Akhirnya saya dapat cowok muridnya Habib, saya menikah. Tapi saya sekarang pindah, iya. Itu aja sih Pak ceritanya. Lumayan durasinya. Ya, kadang yang terlihat baik belum tentu baik juga ya, misalnya. Betul. Kesannya lumayan bagus juga di ceritanya Mas Ayung. Ya itu saja Mas Ayung ya. Oke. Ya terima kasih buat yang sudah hadir di sini ya. Nah, mungkin itu saja persembahan dari kami di acara Ngobor edisi ini. Sampai jumpa di Ngobor berikutnya. Tak lupa kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mungkin ada salah-salah kata dari kami. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.